Viral video bule kapok datang ke Pantai Kuta, Puspa Negara angkat bicara. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Puspa Negara angkat bicara terkait video keluhan wisatawan mancanegara, Wisman, yang banyak dikerubungi pedagang asongan di Pantai Kuta. Dalam video singkat tersebut, Wisman yang berjenis kelamin perempuan tersebut mengatakan pedagang asongan di Pantai Kuta tersebut terlalu menyebalkan dan ia tidak akan kembali ke Pantai Kuta bahkan ke Bali sekalipun. Puspa Negara yang juga bagian dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kelurahan Legian, angkat bicara mengenai hal tersebut. Kita melihat hal yang viral karena situasi pandemi COVID-19 yang lama kemudian berita ini menjadi masif menyebar di mana-mana dan kejadian seperti ini sebelum pandemi sering terjadi. Hanya saja kita upayakan untuk melakukan antisipasi dari perspektif kita di masyarakat, ungkapnya pada Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Menurutnya keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah tanggung jawab masyarakat, dan sisanya memiliki tanggung jawab partisipatif. Kondisi yang viral ini tentu menjadi kondisi yang menyakitkan menurutnya di destinasi pariwisata. Hal tersebut karena di tengah Bali sedang menyambut pembukaan kembali pariwisata secara internasional. Dan memang wisatawan sudah mulai berdatangan kembali meskipun belum dalam jumlah yang begitu banyak. Meskipun demikian Bali sudah bertumbuh, kita apresiasi pada pemerintah yang sudah berjuang untuk membuka border internasional. Meskipun di awal border internasional dibuka tanggal 14 Wisman belum datang kemudian tiba-tiba di tanggal 3 Februari Garuda dari Narita Tokyo mendarat di Denpasar Ngurah Rai membawa wisatawan dan mulai babak baru pariwisata kita di Bali, imbuhnya. Sampai saat ini terlihat sudah cukup banyak wisatawan Australia mulai masuk ke Bali dengan beberapa airline internasional seperti Jetstar dan maskapai lainnya. Oleh karena itu tentu hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena daerah Legian ini mau tidak mau suka tidak suka Wisman Australia bukan hanya menjadikan daerah kita second home namun dia sudah menempatkan destinasi Legian ini sebagai family juga. Jadi mereka datang ke sini sudah seperti bertemu dengan keluarga mereka, paparnya. Ia juga sering melihat di sosial medianya terdapat beberapa calon wisatawan yang sangat sering melakukan komunikasi melalui media sosial menanyakan kondisi di Bali seperti apa dan mereka sudah kebelet untuk datang ke Bali. Puspa juga mengatakan, jika dilihat kasus ini salah satu wisatawan Australia tersebut tidak mau datang ke Bali lagi dan sangat menyayangkan kondisi mereka yang seperti dikerubungi oleh penjual tisu dan jasa pelinting rambut dan diperebutkan hingga harganya membengkak. Tentunya ini menjadi menarik untuk membuat evaluasi terdalam di daerah destinasi. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Bali Tourism Board, BTB, dan juga Ketua PHRI Badung untuk mengambil langkah-langkah strategis dari perspektif kita di masyarakat. Kita mendorong pihak PHRI dalam hal ini sebagai lembaga hotel dan restoran di Kabupaten Badung untuk mengumpulkan para stakeholder, terangnya. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis karena Legian merupakan destinasi wisata maka, menurutnya penting untuk menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan secara menyeluruh. Dan mulai hari ini pun dan sebelumnya pihaknya mengklaim sudah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kenyamanan destinasi. Dan ini pun kita tingkatkan intensitasnya di tengah pandemi COVID-19 dan kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pedagang di pantai dan art shop, dan pelaku pariwisata untuk menginformasikan kepada masyarakat melakukan efektivitas komunikasi melalui WhatsApp Group, urainya. Semua pelaku pariwisata di Legian, kata Puspa tergabung dalam grup WhatsApp LBA, Legian Business Associasi. Jadi sekecil apapun gangguan yang terjadi di lingkungan usahanya baik hotel, restoran, bar tempat karaoke, art shop dan sejenisnya, mereka berkomunikasi di grup dengan menekan angka 0 artinya itu emergency. Kebetulan LPM di Kelurahan Legian memiliki emergency response system. Jika ada kejadian gawat darurat bisa datang dengan cepat seperti kebakaran, kemudian ulcer masuk ada tamu mabuk DSB. Sekarang kita efektifkan penggunaan komunikasi dengan radio komunikasi yang ada di masing-masing pelaku usaha. Karena dulu penggunaan frekuensi, kami harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk dapat menginginkan komunikasi radio antar pelaku usaha dengan radio yang kita punya di Satlinmas Legian, tutupnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!